증거는 단 하나. Song Kyu mulai yakin bahwa pelapor itu adalah Hyun Jin, dan menyimpulkan bahwa Hyun Jin datang ke rumah Lee Jun Hyuk pada malam sang pria terbunuh. Sementara itu, Hyun Jin telah berada di rumah sakit dengan kondisi sudah stabil. Namun, sahabatnya menemukan sebuah stempel unik di punggung tangan Hyun Jin. Ketika melihat angka 2005, dan angka itu juga ada di mobil Kang Shin Jae, mereka teringat akan botol anggur yang pernah mereka terima, anggur yang diproduksi tepat pada tahun 2005. Akhirnya, mereka menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan sebuah peringatan. 지하철 CCTV는? Kemudian, Song Kyu pun datang ke rumah sakit, dan ia memberitahu bahwa seseorang menyuntikkan heroin ke dalam tubuh Hyun Jin. Untungnya, dosisnya sangat kecil sehingga tidak membahayakan nyawa. Ketika ditanya tentang stempel di tangan Hyun Jin, ternyata tanda itu telah hilang. Rayeong dan Kang Shin Jae pun memilih menyembunyikannya dan mengalihkan pembicaraan. Beruntung, Song Kyu sebelumnya sudah memotret stempel itu. Song Kyu juga bertanya pada Kang Shin Jae apakah Hyun Jin dan Lee Jun Hyuk pernah bertemu. Kang Shin Jae terkejut, seolah-olah Song Kyu mencurigai Hyun Jin. Ia menjawab bahwa mereka memang pernah bertemu untuk membicarakan kasus. 방금 전까지만 해도 혹시라도 잘못 사람 마음이 참 간사해요. 현진이가 깨어만 난다면 더 바랄 게 없을 것 같아. 막상 깨어나니까 그 마음은 또 온데간데 없고. Pada saat yang sama, di kantor hukum LNJ tiba-tiba banyak paket yang datang berupa makanan, padahal tidak ada yang pesan. Kang Shin Jae memutuskan untuk membayar semua paket tersebut, lalu memberikan pada panti asuhan dan tunawisma. Dan Rayeong pun meminta untuk merilis artikel tentang donasi tersebut. Setelah kejadian itu, Minso menghilang dan tidak memberikan kabar sedikit pun. 번째 같은 페이지였다. 쉽지 않을 거야, 막상 우리한테 오는 거. 그만큼 두려운 거 아닐까? 한미서 일하는 데가 어디라 그랬지? 그런 놈들인 걸 거기 있는 여자들이 모를 리가. 내가 가고. 와인글라스랑 워터구블레, 신발은? 그것도 남이 너. Rayeong pun segera mendatangi tempat kerjanya. Rayeong khawatir dan menyadari bahwa Minso sedang ragu untuk mengambil langkah apapun. Rayeong meyakinkannya bahwa akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Minso, dan Rayeong pun memberikan sepatu yang dipakainya kepada Minso sambil berkata, "Aku akan memakai sepatu itu saat tampil di TV minggu depan, jadi kamu harus datang mengembalikannya." 년에 근로기준법이 개정됐어요. 직 알아두셔야 할 것 같죠? 뭐, 네? 한민서 씨 변호사예요. 당신 정말 괜찮아? Sementara itu Hyun Jin sudah pulang dari rumah sakit, lalu Song Kyu menunjukkan sebuah rekaman suara kepada Hyun Jin, rekaman itu panggilan darurat Hyun Jin kepada polisi. Song Kyu memastikan akan melupakan semua yang terjadi, dan juga akan menepati janji, asalkan Hyun Jin ceritakan semuanya dengan jujur kepadanya. Hyun Jin mengaku bahwa malam itu ia pergi ke rumah Jun Hyuk, karena sang pria ingin memberikan berkas kasus Yu Jong kepadanya. Namun, Song Kyu tidak puas, ia yakin masih ada rahasia yang Hyun Jin sembunyikan. 당신이나 신재 씨는 알고 있었지. 당신이랑 당신 친구들 공범. 그만하고 자자. 내가 더 알아야 할 건 정말 당신에 대해서. Tiba-tiba Hyun Jin teringat saat mereka bertiga diserang seseorang di hutan dekat danau pada masa kuliah. Lalu Hyun Jin pun berkata kepada suaminya, tidak ada yang ia sembunyikan. Keesokannya, Shin Jae pergi ke lokasi kejadian saat mereka diserang dulu, dan ia teringat dengan sebuah kejadian, yaitu seorang pria yang mengambang di danau. Selanjutnya, Kang Shin Jae mengunjungi teman kampusnya yang bernama Nam Jongmin, untuk membahas anggur tahun 2005 yang mereka terima. Awalnya ia mengira kiriman dari ikatan alumni, tapi ternyata bukan. Bersama anggur juga ada foto mereka bertiga, dan foto tersebut Nam Jongmin lah yang memotret. Lalu Kang Shin Jae bertanya apakah ia mencurigai seseorang terkait kasus yang sedang ia tanyakan. Nam Jongmin pun berkata tidak ada alasan untuk orang mengirimkan itu, kemungkinan itu hanya kebetulan, lalu ia langsung mengalihkan pembicaraan. 안부 전해줄게. 셔츠 바꾸는 거 안 된다고 그랬잖아. 한국대 부교수야. Setelah Kang Shin Jae pergi, Jongmin masuk ke ruangannya, lalu membuka laci, dan memperlihatkan foto mereka bertiga beserta stempel yang sama persis dengan yang pernah ada di tangan Hyun Jin. Di kantor LNJ, mereka mendiskusikan tentang kejadian yang mereka alami. Rayung menyimpulkan itu ulahnya Connect, namun Hyun Jin berkata kalau Connect tidak tahu apa-apa tentang kejadian masa lalunya. 테러를 벌이고. 이건 다 우리가 커넥트에 접근하면서 시작 날 공격했고. 그리고 네가 이 기자를 죽인 범인이 커넥트라는 거라. 적으로 그 일을
카드로 꺼내. Kemudian Shin Jae menceritakan, jika ia telah menemui Jongmin, untuk mencari tahu tentang kilatan yang dilihat saat kejadian masa lalu itu. 그게 종민이었으면 그건 결국 네가 참. Dan Shin Jae juga telah meminta Dojun untuk menyelidiki hal tersebut. Minso akhirnya datang ke kantor LNJ dan menunjukkan ponselnya yang terpasang aplikasi Connect. Namun, ia mengajukan dua syarat, yaitu tidak mau menjadi saksi di pengadilan dan ingin tinggal di rumah salah satu dari mereka. 약속했어 보여준다고. 커넥트에 접근할 유일한 채널이야. 안심되는 건 나도 마찬가지일 거고. 아무튼 우리한텐 한 더더욱. Menurut Minso, aplikasi miliknya hanya bisa menerima notifikasi, berbeda dengan versi VIP yang bisa memilih pasangan. Tak hanya itu, Minso membuka bajunya dan memperlihatkan luka bekas pelecehan dari anggota Connect. Ia juga menyatakan jika ia juga ingin keluar dari aplikasi itu. VIP들을 상대를 골라 예약한 오늘 아침에 받은 거예요. 현장에 가끔 오는 제가 만난 관리 직원이 있어요. 맞아요. 액수는 건별로 다르고요. 그걸 거부하면 그러니까 겠죠. 이제 Pada saat yang sama, notifikasi tentang keluarnya Minso muncul di ponsel jaksa Park Jae-yeol. 어쩌다이자가 아니라 오직 피해자 편에서만 이렇게 의기투합해서 피의자들이 있다는 걸. Lalu, jaksa Park Jae-yeol membuka berkas kasus hilangnya seorang mahasiswa hukum Universitas Hankook. 이거 그냥 단순. 그런 걸 추적할 순 없을까? 아, 이건 너무 껍데기뿐인 어플이다. 랑자랑은 어플이 아예 다르다 그랬죠. Beberapa saat kemudian, Yoonhee menelepon Rayeong untuk menanyakan tentang manipulasi data DNA kemarin. Ia juga bertanya langkah apa yang harus diambil untuk bercerai dengan suaminya. Tak lama setelah itu, Yoonhee mendengarkan rekaman panggilan teleponnya dengan Rayeong kepada suaminya tentang kasus DNA tersebut. Dan ternyata, suami Yoonhee adalah jaksa Park Jae-yeol. Ia juga meminta Yoonhee untuk membandingkan DNA Rayeong dengan sampel dari kasus hilangnya mahasiswa hukum tahun 2005. Ketika Yoonhee tanya alasannya, Park Jae-yeol malah marah dan menganggap Yoonhee telah melewati batas. Ia juga meminta Yoonhee untuk melaporkan segala aktivitas Rayeong kepadanya. 이 시간에는 어쩐? 두고 간 서류가 있어서 신재는 회의에서 일하는 거 이거 백 대표는 요즘 워낙 유명하잖아요. Sementara itu, Song Kyu berhasil menemukan asal-usul stempel yang pernah ada di tangan Hyunjin. Logo yang sama persis dengan Fakultas Hukum Universitas Hankook. Tak lama kemudian, ia menerima paket berisi koran lama yang membahas kasus hilangnya mahasiswa hukum Universitas Hankook. 진짜 괜찮겠어? 한민서랑 지내지 마. 고작 몇 번 본 사이잖아. Kemudian Rayeong membawa Minso ke rumahnya dan ia juga meyakinkan Minso akan terus menjaganya. 한민서 씨 다치지. Rayeong kembali bermimpi tentang kejadian di danau pada masa kuliahnya. Saat Rayeong terbangun, ia melihat Minso. Rayeong bertanya tentang orang tua Minso dan kenapa ia sampai bekerja di Connect. Minso mengatakan jika orang tuanya telah meninggal dan ia bekerja di Connect untuk membayar hutang. Karena khawatir meninggalkan Minso sendirian, Rayeong menawarkan pekerjaan paruh waktu pada Minso di kantor hukum mereka. 도와주고요. 남는 시간에. Song Kyu kembali bertanya tentang klub yang diikuti Hyunjin saat kuliah, namun Hyunjin menganggap suaminya sedang menginterogasinya. 당신이 쓰는 건 Song Kyu berkata bahwa Hyunjin selalu bungkam padahal ia sekhawatir itu terhadap Hyunjin dan merasa ada yang Hyunjin sembunyikan. 아무 그럼 내가 지켜야지. 꼭 잡을. Song Kyu kemudian mengunjungi Nam Jongmin untuk menanyakan tentang kasus mahasiswa yang hilang. Pria yang hilang itu bernama Park Joo-wan, ia menghilang saat klub mereka mengadakan acara bakti. Ketika ditanya tentang stempel, Jongmin memperlihatkan stempel miliknya. Dan ia mengatakan itu stempel milik klubnya yang sudah dibubarkan. Setelah Song Kyu pergi, Jongmin mengambil sebuah roll film dan menghancurkannya dengan sengaja. 부터 말씀드리면 금융거래 내역 의심스런 접촉 기록이 없다는 커넥트로 추정되네. 네. 한민 본인이 초록 후드일 가능성. 윤민 교수는 모두 완벽한 알리바이가 있습니다. 소환을 하고 있었습니다. 햇살? 그 플래시가 진짜였군. Minso mulai bekerja di firma hukum dan memberikan 2 gelas teh kepada Shin Jae, serta seorang pria yang dianggap Kang Shin Jae sebagai pamannya, yaitu Ko Chong Sun, pengacara dari firma hukum milik ibunya Shin Jae. Saat melihat Ko Chong Sun, Minso tiba-tiba ketakutan. Ia memberitahu Rayeong bahwa pria itu adalah anggota VIP Connect yang pernah ia temui, ia juga mengenali cincin khas yang dikenakannya. Ko Chong Sun diketahui memiliki ketertarikan pada pria yang lebih muda darinya.
Rayeong segera memberitahu Kang Shin Jae tentang hal itu dan meminta untuk membuka ponsel Ko Chong Sun. Shin Jae kemudian sengaja menyiram tangannya dengan air panas dan meminta Ko Chong Sun mengantarkannya ke rumah sakit. Kemudian Rayeong dan rekan-rekannya berhasil mengambil ponsel pria itu dan mencoba membukanya. Notifikasi keamanan langsung muncul di ponsel jaksa Park Jae-yeol. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya berhasil membuka aplikasi Connect dan melihat beberapa foto yang ada di dalamnya. Namun, tak lama kemudian aplikasi itu tiba-tiba terhapus dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Song Kyu menemukan foto lama Hyun Jin dan sahabatnya, yang wajah mereka jauh berbeda dari sekarang. 이게 더 좋네요. 감사합니다. Tak berapa lama kemudian, jaksa Park Jae-yeol datang ke firma hukum dengan membawa buket bunga. Saat melihatnya, Rayeong tiba-tiba teringat dengan kejadian di malam itu. Jaksa Park Jae-yeol mengucapkan kerinduannya pada Yun Rayeong, dan di dalam buket bunga ada kartu ucapan tertulis nama Park Ju-wan. Ikuti episode selanjutnya, terima kasih.